Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah ya. Ini ada 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ini nasihat ini diberikan oleh Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Farazi. Abu Ishaq Al-Fazari. Abu Ishaq Al-Fazari ini seorang ahli fikih, ahli hadis dari zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ya, Syekh Ibrahim bin Adham kan juga memang zaman ini juga zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, Abu Ishaq Al-Fazari ini satu ketika bertemu Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini selalu penasaran dengan Syekh Ibrahim ini, karena beliau melihat Syekh ini loh lebih banyak diam, tidak banyak ngomong. Mbok yo, saya ini yang butuh siraman-siraman nasihat itu mbok yo dinasehati. Nah, didekatilah Syekh Ibrahim, kemudian terang-terangan beliau minta, wahai Syekh, mbok saya dinasehati, mbok sampean itu bicaralah, tolong ngomong apa gitu, biar saya tentram. Nah, Syekh Ibrahim kemudian menuruti permintaannya Syekh Fazari ini, tapi justru beliau menasehati yang berhubungan dengan bicara tadi. Ini mungkin untuk menjelaskan juga kepada Syekh Fazari mengapa dia tidak obral omongan. Tidak mudah ngomong ke sana kemari, mentang-mentang ngerti banyak hikmah, mentang-mentang ngerti banyak ilmu, terus kemana-mana berfatwa, kemana-mana menebar hikmah untuk menunjukkan betapa aku ini tahu banyak hal. Tidak begitu. Beliau menasihati Syekh Abu Ishaq Al-Fazari ini beberapa hal, 4 hal. Kata Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Fazari seperti ini. Wahai Abu Ishaq, ketahuilah ada 4 hal yang diinginkan seseorang dalam perkataannya. Jadi bicara atau diam itu silahkan saja, tapi perhatikan 4 rumus ini saat kita akan bicara. Jadi yang pertama, kata Syekh, ada perkataan yang diharapkan manfaatnya, tapi ada resiko dan bahayanya. Jenis perkataan seperti ini lebih baik ditinggalkan saja. Demi keselamatan diri juga keselamatan orang lain. Misalnya begini, kita ingin menasehati orang, tapi kita tahu kalau saya menasehati orang ini mungkin bermanfaat pada orang itu, tapi menyinggung orang yang lain. Kalau orang lain ini tersinggung, kalau dia marah bisa bahaya, karena dia punya kekuasaan, karena dia punya power, karena dia punya pengaruh atas orang yang dinasehati. Nah, jadi manfaatnya ada, tapi ada resiko dan berbahaya. Kata Syekh, jenis yang pertama ini ya ditinggalkan saja. Cari strategi yang lain. Mungkin ngomongnya jangan sekarang, nanti saja. Kalau situasinya sudah memungkinkan. Jadi memberi nasihat yang tidak tepat, itu kan seringkali malah membahayakan, malah merusak. Misalnya, sering saya contohkan ini kan, misalnya kita nasihati orang untuk sabar. Sementara orang ini sedang males, rebahan saja, tidak mau ngapa-ngapain. Dinasehati sabar, nasihatnya ini baik, bisa diambil manfaat. Tapi nanti membuat dia tambah males. Orang males disuruh sabar. Menasehati untuk saling membantu. Misalnya ta'awun.
Tapi orang ini sedang bergelimang kemungkaran. Kalau dinasehati untuk kerjasama, jangan-jangan nanti membuat dia bekerja sama dalam kemungkaran. Jadi harusnya orang yang sedang kemungkaran dinasehati untuk muhasabah, introspeksi diri. Ya kerjasama itu bagus, saling membantu itu bagus. Tapi ketika salah konteks bisa masalah. Nah ini jenis pertama. Jadi kalau ada perkataan yang diharapkan manfaatnya tapi ada resiko dan bahayanya, coba ditunda dulu. Cari momen yang terbaik. Berarti jangan ngomong. Yang kedua, ada perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahayanya. Nah, ini ya tidak ada manfaatnya sih, tapi bahayanya juga tidak ada. Ini mungkin obrolan-obrolan iseng, gurauan-gurauan yang tidak perlu. Nah, ini mungkin sesekali kita lakukan ya, tapi yo jangan banyak-banyak deh. Kata Syekh, yang seperti ini juga lebih baik dihindari agar tidak nambah masalah, tidak jadi beban bagi lisan dan anggota tubuh yang lain. Karena yang semacam ini yo isinya hanya sia-sia, menghabiskan waktu belaka. Jadi ini jenis perkataan kedua. Tidak ada manfaatnya tapi juga tidak ada bahayanya. Ya mungkin sekali-sekali ya untuk meringankan hidup kita. Tapi jangan terus-terusan karena tidak ada gunanya. Ini jenis kedua. Berarti yang kedua juga ya lebih baik diam daripada buang waktu bicara yang tidak ada gunanya. Kalau yang pertama tadi daripada bicara yang beresiko meskipun baik. Nah yang ketiga, ada jenis perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya, tapi bahayanya besar. Jadi tidak ada gunanya, malah bahaya. Mungkin isinya caci maki, mungkin isinya fitnah, menyinggung orang lain. Ini kan tidak ada manfaatnya. Dan bahayanya besar. Jenis yang ketiga ini harus ditinggalkan. Wong manfaatnya ndak ada, malah dapat bahaya. Dengan kata-kata kita panen bahaya, dengan kata-kata kita panen dosa, dengan kata-kata kita panen kemungkaran. Kalau yang ketiga ini sudahlah tinggalkan saja. Jadi yang pertama lebih baik ditinggalkan, mencari momen yang tepat. Yang kedua lebih baik ditinggalkan karena sia-sia. Yang ketiga harus ditinggalkan karena berbahaya. Yang keempat baru perkataan yang banyak manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahaya atau efeknya. Jenis keempat inilah yang harus kita hidupkan, kita biasakan. Jadi pastikan setiap kali bicara yang kita sampaikan itu bermanfaat dan tidak ada efek samping bahayanya atau resikonya. Ini pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham sekaligus menjawab rasa penasarannya Abu Ishaq Al-Fazari. Wong Syekh Ibrahim ini wali yang diikuti banyak orang, kok malah pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Ya mungkin beliau ingin agar bicara itu senantiasa tepat. Ya jenis yang keempat tadi, ya manfaat dan tidak ada efek sampingnya. Kalau manfaat tapi ada efek sampingnya yang negatif berbahaya, ya dipending dulu, ditunda dulu, nyari momen yang tepat. Kalau tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada efek samping bahayanya juga, ya berarti ini omongan yang sia-sia saja, buang-buang waktu saja. Ya, kalau bisa dihindari, kalau ada yang lebih penting, waktunya diisi dengan yang lebih penting. Dan yang ketiga harus ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya, malah banyak bahayanya. Baik, jadi ini 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham.